Gak tahu kita lagi pulang dari mana, kayak lokasi syuting. Biasanya kan kita syuting itu bisa aja di penggunungan gitu kan. Terus pas balik itu malam jam 3 pagi pakai mobil, tapi itu nggak tahu kenapa ada ya ibu-ibu lah, tapi pegang tikar gitu. You know, like those things, and apparently like, oh my god, nenek pegang tikar. Kalau itu kan kayak agak apparently like scary buat di sini kan. Itu aku pernah ngeliat sih, and then we look back memang gak ada siapa-siapa. Kita pernah syuting di mana namanya, di Semarang, hotel yang di Semarang itu adalah hotel bangunan Belanda gitu deh. Tiba-tiba one of our crew gitu, terus dia bilang dia kayak kemasukan noni-noni Belanda gitu. For me it's like I don't know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran dua orang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini pernah mengalami kejadian-kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Luna dan Kak Maxim. Maxim Bucier ya, panggilan Bucier ya. Kebanyakan kalau saya tadinya manggilnya Maxim Butir gitu. Lidah Indonesia banget kan Bang ya. Oke, Kak Luna terima kasih banget nih, Bang Maxim juga terima kasih banyak udah menyempatkan waktu di waktunya yang sangat sibuk sekali. Promosi sana sini gitu. Dan akhirnya kita ketemu juga Kak Luna ya. Terima kasih. Terus nih Kak Luna, ini kita langsung aja nih Kak Luna ya. Boleh dong. Ya. Kak Luna ini kan saya lihat beberapa bulan lalu itu sering banget nih kayaknya traveling, terus nyemplung-nyemplung di sungai gitu, kayak ngambilin sampah gitu. Dan travelingnya ini kayaknya hobi naik gunung kayak. Kebetulan nih kita juga Jejak Backpacker ini basicnya memang semuanya ini adalah ya kalau dibilang pendaki senior bukan ya, seneng naik gunung semua nih orang-orangnya gitu. Nah, Kak Luna kemarin itu ke perahu ya? Nah itu gimana Kak Luna ngerasain? Itu yang pertama kali naik gunung atau udah sebelum-sebelumnya nih? Oke, kalau ditanya pertama kali naik gunung itu di usia mungkin sekitar 8 gitu. 8 tahunan, 9 tahun. Oh, dari kecil. Dari kecil. Oke. Tapi seru, maksudnya bukan yang super apa ya, pendaki banget gitu, enggak. Jadi karena kebetulan orang tua tuh sangat adventurous gitu. Sangat adventure banget gitu. Pokoknya setiap liburan sekolah pasti kami ini anak-anaknya diajak traveling. Jadi travelingnya tuh naik mobil gitu, terus camping gitu, camping di pinggir pantai yang entah di mana yang nggak ada orangnya, atau mungkin naik gunung gitu, atau ya pokoknya kita sukanya tuh kalau zaman dulu ya waktu bapak masih ada gitu, tiap libur sekolah tuh naik mobil. Mobilnya hardtop, aku ingat banget Jeep hardtop gitu, yang tempat duduknya hadap-hadapan, yang kanvas gitu. Terus kita sukanya ke Lombok tuh naik mobil, ke ferry dulu tuh, naik ferry 4 jam nyebrang, karena kita tinggalnya di Padangbay kan dulu di Cendinasa. Terus dari situ keliling Lombok tuh, kan zaman dulu sepi banget ya. Jadi kita suka camping di pinggir pantai gitu, set tenda gitu. Terus habis itu ada satu momen naik Gunung Rinjani. Oh udah juga ke Rinjani? Rinjani udah gitu. Terus sebenarnya belum banyak sih, paling itu aja udah ini loh Kak, apa namanya, udah dari umur 8 tahun udah adventurean banget, itu udah sesuatu yang keren banget. Karena mungkin dari orang tua kan ya. Mereka emang agak sedikit hippie gitu ya. Sangat-sangat apa ya,
petualangnya dapat dari mereka. Terus kebetulan kakakku kan juga surfing ya. Jadi kita suka menyisiri pantai-pantai gitu di mana yang ada ombak. Jadi nemenin kakakku keduanya surfing. So I like both. I like kayak pantai dan juga gunung sih. Pada intinya suka alam. Oke. Gitu. Jadi kemarin kebetulan ke Prau sama Moana Kelana itu dari WWF. Terus ya udah diajakin, emang saya oke, let's go gitu. Ramean itu Kak? Kita ya berapa orang ya? Ada Della, ada Yura, Marian, saya, dan beberapa dari teman-teman di WWF juga. Ada mungkin 10 orang kali ya. Pasti seru banget, seru ya Kak ya? Oh tapi ada ini juga. Ada teman-teman dari apa ya Moana Kelana juga gitu. Jadi kayaknya ada komunitasnya gitu ya. Jadi bareng-bareng. Seru. Ini mau naik gunung lagi nih, cuma nggak tahu deh waktunya bisa apa enggak. Mungkin next bisa kita naik gunung bareng nih sama komunitas Jejak Backpacker. Kebetulan kita juga komunitas nih, gitu Kak. ya? Iya, komunitas ya tukang naik gunung lah gitu. Tukang naik gunung. Seru gitu kan. Kayak misalkan ya waktu kita lagi COVID gitu ya, ya kita trekking, karena suka trekking kan, aktivitas outdoor kan suka, jadi kayak ke Sentul, ke Bogor gitu, terus kemana lagi ya, even kalau kita kayak ke Amerika juga kayak misalkan di LA itu kan banyak ini ya, trekking spot gitu, trekking apa namanya, rutenya gitu banyak, itu juga suka trekking gitu. Jadi memang close with nature kali ya. Iya. Kalau ke pantai juga sukanya nyelam gitu. Berarti Jejak Backpacker belum ada apa-apanya nih. Enggak. Aku gunung belum banyak, belum. Oke, sekarang ke Bang Maxim sendiri. Bang Maxim sendiri hobinya sama nggak nih sama Kak Luna Maya? Kayaknya beda ya. Oh no, apa kalau naik gunung? Bukan, kalau kamu kan kayaknya lebih suka game musik gitu. Dulu aku gedenya kan sama di Bali juga kan, dan jadi kita itu memang justru lumayan sering ke gunung. Aku tuh anak gunung daripada anak pantai sebenarnya. Oh, ya, oke. aku lebih suka ke Bedugul kayak gitu, lebih kita ke Mount Batur. Oh iya, oke. Jangan sampai ini gara-gara Jejak Backpacker jadi berantem. Enggak, kita suka lanjut, Bang. berseberangan. I mean, kalau ski kan naik gunung juga, but it's not really hiking ya. But aku memang jauh lebih suka di nature daripada pantai. Kalau dulu kan di Bali itu kan kayak keseringan ke pantai mungkin ya, jadi pasti selalu ke hutan-hutan gitulah, lebih mendingan aku ke tempat yang hijau daripada laut sih. Iya. Lebih suka gitu. Dan juga kalau di Perancis kan pas lahir kan bapak itu ada om lah. Om dia tuh tinggalnya di Alps kan. Jadi kita seringnya tuh ke pegunungannya kayak gitu loh. Rumah-rumahnya di sana. Maybe something like that. Tapi nggak terlalu hiking. Aku cuma 2-3 kali kayaknya hike. Pas kecil tapi, pas teenager. Oke. Yeah. Tapi kalau kayak off-road gitu nggak suka juga, Bang? Off-road, aku agak jarang. Paling motoran sih kalau teman-teman gitu off-road. You mean like that atau gimana off-roadnya? Hiking gitu? Iya, sama aja. Nggak off-road. Ya, off-road pakai mobil, pakai motoran. Motor paling. Tapi udah jarang banget itu dulu sih pas masih SMA sama teman-teman. Itu sih naik motoran sih. No, pakai KLX gitu. Oh, oke. KLX, we go to the off-road dirt bike, gitu kan? And you go through the mountains. Gak tahu juga sih. Jesus, like what is wrong? Like why? Do you have to just go against everything? Enggak, aku bilang aku nggak tahu. Oke, kalau Kak Luna sendiri kan udah beberapa gunung mungkin ya udah naik ke Rinjani, ke Prau, dan mungkin ke gunung-gunung lain atau camping di tempat-tempat yang tadi menurut Kak Luna tempat yang sepi, nggak ada orang. Nah, tentunya kan di sini banyak banget orang yang pribadinya ini mengalami kejadian-kejadian yang tak terduga gitu kan. Misal pengalaman ya horor, mistis, diganggu lah, entah Kak Luna lagi asik-asik jalan di trekking,
tiba-tiba melihat ada sosok nenek-nenek misalkan, Gitu ya? tapi tiba-tiba menghilang gitu. Itu aku dulu pernah kayak gitu, Masa? justru. Tapi pas lagi nyetir, tahu kita lagi pulang dari mana kayak lokasi syuting, biasanya kan kita syuting itu bisa aja di penggunungan gitu kan, terus pas balik itu malam jam 3 pagi pakai mobil, tapi Oke. itu nggak tahu nama ada ya ibu-ibu lah, tapi pegang tikar gitu. You know, like those things, and apparently like, oh my god, nenek pegang tikar. Kalau itu kan kayak agak apparently like scary buat di sini kan. Itu aku pernah ngeliat sih, and then we look back, memang gak ada siapa-siapa. That was one of my kamu nggak pernah kayak gitu? Itu pernah tuh kayaknya di sekitar ya kayak di puncak, tengah-tengah puncak gitu lah. Ya, it was weird. Itu aneh banget. Ibu-ibu gitu, dia pegang tikar gitu aja. Kita nyetir dan nggak ada siapa-siapa, nggak ada lampu. Bener-bener kayak jalanannya kayak gitu. Ya, itu lumayan serem sih. Terus habis itu kita agak lebih cepat lagi, soalnya kan masih jauh kan. Ya, I was a bit scared. Ya. Panjang, hari ini panjang sekali. Sorry. Ya, maaf. Aku jujur ya, I'm like nggak tahu ya. Aku nggak orangnya. Nggak penakut. Iya, tapi kan terlalu kalau percaya dengan hal rame-rame kayak aku gitu. nggak takut. Tapi kalau sendiri ditaruh di hutan gitu ya mungkin juga gitu. Cuma kan biasanya Jarang kalau sih kita kayak gitu. asalkan berdua aja aku I'm fine gitu. Tapi kalau sendiri ya semua orang juga kalau sendiri juga pasti ketakutan itu kan terjadi rasa takut karena ketidaktahuan kan. Kalau kita nggak tahu apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang, apa yang ada di samping. Ya sama kayak hidup, kalau kita nggak tahu jawabannya, pasti takut kan gitu. Iya, tapi seenggaknya nih mungkin kalau misalkan kita nggak pernah mengalami ini Kak Luna ya, seperti halnya dengan saya juga ya, walaupun konten kita ini kontennya horor ya, tapi kan sebagian mungkin dari tim kita ini ada yang nggak pernah mengalami juga gitu, tapi ada juga orang sekitar kita, teman kita, mungkin salah satu teman kita ada yang mengalami gitu. Nah, Kak Luna sendiri itu pernah nggak mengalami? Mungkin sewaktu Kak Luna sedang syuting, krunya mengalami kejang-kejang atau apa kayak gitu. Iya, aku pernah aku lagi syuting, iya sih lagi syuting. I think it's not just because bukan karena lagi syuting film horor terus tiba-tiba ada kejadian gitu. Mungkin sebenarnya kenapa kejadian horor itu terjadi mungkin karena lokasinya nggak pernah dipakai gitu atau kosong atau bener-bener apa ya, abandon gitu, yang nggak pernah dipakai sama sekali gitu. But for me, I don't know. Kadang-kadang suka promo kan ke gedung-gedung tua gitu. Terus ada yang kayak, saya melihat ini gitu. Gitu. Aku pengen lihat gitu. Oh, tapi nggak pernah ngeliat itu. Tapi aku pasti maaf ya. Jadi kayak aku pernah lihat kru aku gitu. Dia udah kayak gitu. Gitu. So kayak keluar dari situ gitu. Terus misalkan ada kayak kita pernah syuting di mana namanya di Semarang, hotel yang di Semarang itu adalah hotel bangunan Belanda gitu deh. Tiba-tiba one of our crew gitu kerasukan gitu, noni-noni Belanda. Tapi kan terus dibilang dia kayak kerasukan noni-noni Belanda itu. For me it's like I don't know. Aku kayak intinya aku ada orang itu, gitu. Ada orang yang sensitif dan kamu bukan orang yang tipe sensitif dengan hal seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya itu kan kalau orangnya lumayan sensitif atau lagi agak kosong tapi pikirannya. sampai sekarang tuh buat aku tuh jadi kayak belum kena di logika aku aja gitu. Ya, belum kayak makanya berdamai gitu hal bahwa mistis, tidak ada logika. Bener cuma kan kayak misalkan dia kayak kan dia kerasukannya di depan aku, kamu ini gitu. Tapi belakangan ini kita udah mulai mendekatkan sains dengan mistis sih. Ada beberapa ininya kok kalau dicari. Aku tidak mencoba untuk meragukan orang itu kalau memang benar kemasukan ya. Tapi kan buat aku tuh kayak jadi agak I don't know gitu. Aku masih di tengah-tengah gitu. Tapi bukan berarti aku 100% nggak percaya ya. Tapi emang agak sulit aku untuk percaya.
Kalau belum ngelihat langsung gitu ya kayak mungkin ya. Gini, aku nggak tahu ya. Mudah-mudahan aku salah ya. Kayaknya atau mudah-mudahan aku benar. Sorry. Aku rephrase. Aku ulang kata-kata. Mudah-mudahan aku benar. Karena kayaknya dalam keyakinan aku dan dalam apa yang aku percayai, hal-hal seperti itu nggak akan bisa nyakitin kita. Betul. Aku percayanya itu. Nggak mungkin tiba-tiba kita mati gitu gara-gara hal seperti itu gitu. Atau tiba-tiba kita dibunuh gitu. Aku belum percaya dari situ. Tapi kalau mereka ada, aku percaya gitu. Kayak ya sama-sama kayak mungkin mereka hidup seperti ya kita ini gitu. Betul. Tapi aku nggak percaya yang kayak aku akan bunuh kamu gitu. Aku nggak percaya itu. Itu hanya dimanfaatin dengan manusia justru kalau kayak gitu biasanya. Yeah. I don't know. Mudah-mudahan aku bener itu ya. Dimanfaatin sama manusia untuk menyakiti manusia lain. Secara jadi sebenarnya jadi sebenarnya kalau ada film-film horor yang setannya bisa bahaya gitu. Bahaya, aku tuh kayak anggap itu entertainment gitu loh. Oke. Aku menganggapnya itu sebuah entertainment gitu. Karena aku suka film horor, aku hobi nonton film horor. Dia yang nggak bisa. Jadi ada satu ketika kita nonton film, aku paksa dia nonton. Aku kayak, seru banget ini filmnya gitu. Sedangkan dia, gitu. Berarti nih Kak Luna semua peran-perannya di film-film horor itu otodidak belajar dari film horor ya? Belajar sendiri kayak gitu Kak? Maksudnya gimana? Maksudnya nggak kayak tadi yang kayak gitu ya, karena pengalaman, betul. Ya, kan karakter itu yang mengalami itu. Oke. Bukan Luna kan, gitu. Iya. Karakter itu percaya, gitu. Jadi aku harus meyakini pemikiran karakter yang aku jalanin, gitu. Jadi kalau karakter yang kita mainin dia percaya ada hal seperti itu yang ngedrive dia untuk melakukan segala tindakan dan segala pemikiran si karakter itu, gitu. Jadi, tapi kalau dipisahkan, buat aku seorang Luna melihat karakter itu kayak bukan gue banget nih gitu. Jadi memang apa yang kita lakukan kalau di seni peran ya karena karakter itu adalah sosok yang maksudnya sebuah konsep atau sebuah identitas yang nyata di cerita itu, ya of course karakter itu percaya gitu. Dan tubuh ini kan cuma sebagai ibaratnya rumah aja gitu. Tapi kan jiwanya si karakter itu. Jadi memang kita harus percaya dengan si karakter itu gitu. Itu kan seni peran lah ya gitu. Tapi kalau ditarik mundur gitu kayak ngelihat karakter itu kayak I'm not like that gitu. Oke, tapi kalau untuk Bang Maxim sendiri nih untuk bermain film itu sebelum-sebelumnya sudah pernah mencoba untuk film horor juga? Ada beberapa sih, tapi memang kalau film sih aku memang agak otodidak gitu, otodidak. Okay. Dan itu lebih ke observasi dari film-film yang aku udah pernah nontonin, Soalnya memang awalnya itu aku nggak mau jadi aktor sebenarnya. Tadinya mau jadi awalnya aku mau jadi koki. Soalnya bapak chef. Jadi aku mau chef, tapi cuman aku memang didorong aja sama bapak untuk acting gitu. Memang soalnya dari kecil itu we just selalu nonton film dari semua era gitu kan, dari kecil. Jadi memang selalu ada kayak reference lah gitu. Jadi kalau dibilang otodidak atau enggak, ya it is otodidak, cuman ada hobinya yang terdalam lah. So pas mulai film horor, kayaknya awal film horor itu kayak 4 film pertama aku tuh film horor dulu. Di awal-awal itu. Iya. Kayaknya memang DNA-nya film Indonesia itu lebih banyak kan film horor. Jadi pasti menurut aku sih hampir semua pemain di Indonesia
akan pernah main film horor kan. But ya aku mulai dengan beberapa film horor dan di sini sih I don't know. Kalau project yang ini gitu ya, menurut aku horor tapi nggak sehoror itu juga gitu. Aku pernah benar filmnya yang benar-benar setan gitu ceritanya, yang kita dikejar dan kita harus tahu gimana kayak melewati dia ke dunia alam yang berikutnya gitu kan, membantu lah. Kalau ini kayaknya dia agak lebih horor tapi gore gitu, jadi nggak terlalu ada setannya. I mean there is no setan, it's not really setan. It's complicated lah. Jadi kalau misalnya kita bandingin lah ya dengan film horor yang ini dengan yang lainnya sih, menurut aku sih beda sih, lumayan beda gitu. It's a different kind of genre of horror gitu. Oke. So, yeah. Oke, nah ini kita agak mundur dikit nih ke belakang Kak Luna ya. Saya penasaran banget sama peran-peran Kak Luna nih di film-filmnya. Karena kan rata-rata hampir semua, bahkan boleh dibilang 99,9% laku di pasaran semua nih. Film-film yang dibintangi oleh Kak Luna Maya ini, gitu ya. Amin. Oke, nah peran Kak Luna ini kita boleh nggak sih kalau ngomongin yang Susana bernapas dari dari dalam kubur. bernapas dalam apa? Hampir keceplosan. Mana posternya kayak ada di sini salah satu posternya. Bernapas dalam kubur itu tadi, itu kan kita ngelihatnya aja itu Kak Luna itu kan serem banget ya. Bahkan maaf nih Kak Luna, saya sekarang ini posisi kalau Kak Luna ngelihat saya itu kok saya agak takut ya. Kayaknya intimidating ya. Iya, bikin merinding. Jadi apa ya, mistisnya atau horornya itu Kak Luna itu benar-benar dapet gitu Kak. Apalagi waktu Kak Luna ini memerankan tokoh almarhumah Susana ya, itu kan dapet banget. Nah, bisa memerankan tokoh Susana yang semirip itu gimana sih Kak? Susah nggak dalam memerankan tokoh Susana itu? I have to say susah sih gitu, karena menurut aku Bunda Susana itu tidak akan pernah tergantikan. Dia punya ciri khasnya sendiri dan dia punya auranya tersendiri, dia punya karismanya sendiri, dia punya magnetnya sendiri. Setiap pemain aktor tuh aku rasa mau dimirip-miripin pasti kan masih ada. Ibaratnya kalau aku mau semirip-mirip apapun sama Bunda Susana nggak akan bisa karena masih ada, karena badan ini masih Luna gitu kan. Badan si yang memerankan itu kan masih si aktor itu gitu, masih miliknya betul. Gitu. Jadi ya kita seusaha mungkin, sebisa mungkin, sebaik mungkin memenuhi ekspektasi penonton. Tapi memang memang kalau dibilang 100% sama ya nggak mungkin, sampai kapanpun nggak akan mungkin gitu. Karena ya Susana cuma ada satu gitu. Kita ini hanya coba menganalogikan kalau Bunda Susana itu masih ada. Ini film-film berikutnya lah gitu. Dengan dengan rasa yang lebih baru aja, karena yang memerankan adalah seorang Luna Maya gitu kan. Tapi ya aku jujur selalu setiap ditanyain ini tuh aku tuh bingung gitu. Bingungnya adalah karena ya di satu sisi happy juga sih dibilangin kok mirip banget gitu, tapi di satu sisi juga I don't want to replace her. Gitu loh, she's a legend. Dia memang udah di hati masyarakat Indonesia tuh udah punya tempat yang khusus gitu, yang I'm not trying to, saya nggak akan berusaha untuk mengganti dia atau mencoba mengganti dia atau menyingkirkan atau apa, enggak. Tapi kan kita hanya mau melanjutkan legacy beliau aja. Kalau beliau ibaratnya masih ada, ini film-film beliau lah gitu. Tapi memang of course we're not gonna say kayak
it's the same, pasti beda gitu. Kan secara teknis, secara teknologi, film dulu sama sekarang kan pasti beda. Sekarang pasti kan lebih advance. Of course sensasinya akan berbeda gitu. But classic movies is always the best ya. I mean I have to say. Oke. Tapi kan sebenarnya kalau kita udah gede gitu nonton film Susana lagi kan sebenarnya lebih banyak lucunya dibandingin seremnya gitu. Iya kan lucu gitu. Ada apa namanya? Bokir gitu. Terus apa ya kayak scene-nya tuh very iconic gitu, sate gitu, bakpao gitu. Sebenarnya kan sosok beliau tuh kan, maksudnya Susana di film-filmnya tuh kan kebanyakan dia jadi hantu tapi yang superhero gitu. Iya betul. Maksudnya jagoannya ya. Di mana ada film yang pemain utamanya setan gitu, jarang kan gitu, maksudnya. Dan dia disukain gitu. Jadi menurut aku film-film Susana tuh memang unik banget gitu. Sangat unik gitu. Superhero tapi bentuknya setan ya. Ibaratnya kayak Casper gitu ya. Kalau Casper kan sama anak-anak ya gitu, lucu gitu. Dan memang dari point of view setan tapi bisa di-relate gitu. Jadi memang unik gitu, unik banget. So yeah, I mean, it's apa ya, it's an honor juga for me bisa jadi that part of legacy of her gitu. Oke. Bang Maxim sendiri. Aku jadi Susana. Jadi yang next Susana itu akan jadi Maxim Buci. Kalau ngelihat perannya Kak Luna seperti itu sama nggak di pendapatnya sama dengan saya? Jadi yang aku tahu sih, karena kayaknya dia nggak nonton Susana deh. Aku nonton yang kedua kan? Nggak yang lama-lama. Oh, yang lama-lama ya aku nonton. Well, you showed me some cuplikan. Oh, soalnya, I grew up. Maksudnya aku grew up nonton. Aku kalau film horor memang agak terlalu bisa nonton film horor. Tapi aku lihat pas akhir-akhir dia syuting Susana dan itu sih dedikasinya aku bisa ngelihat because peranin karakter yang legendaris seperti itu kan, itu berarti kan you have some shoes to fill lah, ada sesuatu, ada jejaknya yang harus kayak you have to fill them up gitu. Dan kalau aku sebagai observan sebagai pemain ya, aku lihat dia cara ngomongnya, aksennya, cara bawa body language-nya, itu berarti dia bener-bener observe banget Susana seperti apa gitu loh. Dan itu sih dedikasi, dedikasi full. Dan dia tahu juga rumah-rumahnya dia dulu tinggalnya di mana. Oh ya ini kan dulu Susana tinggalnya di sini. Kalau syuting dia langsung, dan dia dulu mungkin gak sededikasi dengan kayak pemain-pemain sekarang yang benar-benar tidur di lokasi syutingnya di situ biar benar-benar ngerasa vibe-nya. Tapi ya dia salah satu pemain yang benar-benar tahu akarnya Susana sih. Dan itu kan again dedikasi, dan sebagai pemain ke pemain lain itu achievement yang besar lah. It's like kalau kita punya karakter seperti itu yang legendaris dan obviously pressure-nya besar, tapi untuk bisa yang pertama gede banget kan, penontonnya banyak banget kan, it means dia sukses banget gitu loh, dan itu adalah achievement yang gak ada atapnya So ya tapi belum 10 juta lah. Oh wow, oke. Belum 10 juta tapi di atas 5 juta. 10 juta ya. Aku gak pernah punya film yang di atas 4 juta, gak ada. Ya, aku nggak pernah di atas 2 juta. Bukan, maksudnya kan ada beberapa film yang intinya kayak KKN, agak lain. Terus misalkan tapi ada yang 4 juta, tapi ini rasanya, maksudnya ini kan susah, ada besar lah ininya legasinya gitu loh. Legasinya kan besar dan dia bisa memfill shoes itu, which is itu bare minimum udah bagus sekali gitu loh intinya. Amin. So as a pemain lain kayak proud lah.
Oke, lanjut lagi Kak ya. Udah capek, udah ngantuk belum nih Kak? Belum ya? Belum, kayak masih pagi. Dari pagi, dari kemarin kayaknya masih tur keliling terus promosi Kak ya? Iya, lumayan. Oke, nah bicara film terbaru nih Kak Luna Maya, kan Kak Luna Maya sama Bang Maxim Buci ini kan Gundik. dapat peran nih, memerankan di film Gundik ya. Nah, Gundik ini kan setahu saya itu kan adalah simpanan ya, kalau nggak salah simpanan atau selir seperti itu. Nah ini bisa diceritain sedikit nggak sih Kak tentang film Gundik ini seperti apa? Well, kalau secara singkatnya sinopsis atau ininya apa sih? Benang merahnya. Ada ada 4 orang perampok yang ingin perampoknya kayaknya ya. Yang ingin merampok rumah. Oke. Tapi masuk wrong timing, wrong place. Jadi tempat yang salah. Waktu yang salah. Atau waktu yang tepat buat orang yang tunggu di rumah aku itu, gitu. Karena enggak sih, I wasn't really karena aku sebenarnya kan lagi tidur, ganti kulit. Aku lagi hibernasi. Terus aku lagi ganti kulit gitu. Waktunya aku belum bangkit, dia udah datang, ini ganggu gitu. Oh, si perampok ini. Iya. Karena ada informasi bahwa rumahku tuh penuh dengan emas gitu. Jadi rampoklah rumah Nyai itu, dia seorang gundik gitu. Kenapa? Ada informasi rumahnya Gundik itu, Nyai itu banyak emasnya, soalnya banyak pejabat yang ke sana gitu. Pasti banyak duitnya. Dia rampok sana gitu. Masuk deh. Ternyata seorang Nyai ini adalah Nyai yang bukan sembarang Nyai gitu. Disitulah baru kejadian-kejadian yang menegangkan lah. Tapi banyak lucunya, banyak komedinya juga karena lucu filmnya. Berarti di sini Bang Maxim sama Kak Luna nih nggak dipasangkan ya, justru ya? Enggak sama sekali. Musuh gitu. Nggak kenal. Kalau jarang ketemu mana di ceritanya. Kita paling cuma ketemu 3 atau 2 kali. Berapa kali syuting lah ya, berapa hari gitu. Cuman paling yang impactful dari ceritanya benang merahnya itu memang antara kita berdua sih, karakternya. Tapi ya bener, jadi kita tuh perampok yang mencari emas, duit lah, butuh harta gitu loh soalnya hidup masing-masing dari perampok ini lagi butuh lah gitu. Dapatlah rumahnya, and then musibah terjadi setelah itu gitu loh. Jadi ya makanya aku bilang ini bukan horor yang biasa horror sih. Heist lah ya. Soalnya horor ini lebih benar kayak heist, ada romansnya, ada komedinya. Jadi seru sekali. Beda lah dari yang lain ya. Lucu sih. Dan dari namanya Gundik sendiri yang selalu kan pasti itu kan pertanyaan yang kayak itu lumayan konotasi yang kayak negatif gitu kan. Kayaknya sih memang fokusnya ada di situ juga sih. Memang kita kasih lihat Gundik itu apa sih sebenarnya. Kalau misalnya dari perspektifnya Gundiknya sendiri gitu. Cuman dikasih bumbu-bumbu Anggi Umbara yang agak mistis, yang dia bilang back to the roots ya. Jadi dia membawa semua spektrum sejarah Gundik dan yang lainnya di film ini, dan kita aduk semuanya. Jadilah mangkok dan you have Gundik di sini. Dicampur aduk semuanya. Semua bahan yang ada di genre-genre perfilman, kalau menurut aku ya. Tapi semuanya jadi bagus sih, harmonis kalau menurut aku ceritanya. Nah ketika ini ditawarin langsung sama Bang Anggi ya, Bang Anggi Umbara nih nawarin langsung ke Kak Luna sama Bang Maxim. Nah waktu ketika Bang Anggi menawarkan untuk join di film Gundik ini, itu langsung diterima dong gitu Kak? Waktu itu aku ada meeting sih sama dia, ditawarin gini. Cuma ya udah, kalau di sini kita
kalau mau jadi, maksudnya sekalian aja jadi eksekutif produsernya juga, jadi film bareng-bareng. Oke, why not? Karena maksudnya kenapa aku tertarik juga karena pas diceritain ceritanya something different dari cerita Anggi yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya mungkin kalau sebelum-sebelumnya kan Anggi lebih kayak ke director hire gitu, maksudnya dia ditunjuk sebagai director dan dia hire ya dipekerjakan sebagai director. Tapi kalau ini kan dia yang nulis, dia yang ngedirect, terus dia yang nge-produce, jadi mungkin sebenarnya ada hal-hal yang tidak pernah disampaikan di film-film sebelumnya karena kan PH-nya beda, produsernya juga bukan dia gitu. Jadi mungkin ada segi dari kreatif yang bisa dia tuangkan di dalam imajinasi dia, dalam cerita yang dia ingin kembangin, dia bisa lakukan di sini. And of course I was like, okay, why not? And then ya kita juga sebagai eksekutif produsernya, and then we're like, okay, I hope this can bring something different ya di tanggal 22 Mei nanti. Oke. Nah, lanjut lagi ini kayak di sini kan posternya udah tayang nih ya. Posternya di situ itu seperti yang kita lihat ya. Posternya itu Kak Luna sedang berganti kulit ya, atau ada sisik ularnya seperti itu. Nah, di situ banyak kesulitan nggak? Itu pakaian langsung atau gimana sih Kak? Dipakein prostetik gitu biasanya. Ya itu semua prostetik yang berapa? Lumayan banyak sih. Preparasinya lumayan makan waktu sih. Melelahkan sekali ya Pak. Enggak seperti Susana, tapi ya minimal 2 jam. 2 jam. Ya, dan waktu itu lokasinya panas, jadi harus hati-hati dengan pergerakan kulitnya kalau nggak jatuh sedikit gitu sih. Tapi kelihatannya keren banget kalau di kamera. Ya pas banget. Soalnya kan udah dipikirin dengan gambarnya, lightingnya gitu. Jadi kayak gini. Dan ini posternya ini sendiri dari filmnya langsung, which is sangat. Dari shots-nya. Ya dari shot filmnya langsung. Dan itu sih itu lumayan rare sih, lumayan rare. Soalnya kan biasanya bikin sendiri poster. Kalau kali ini kayak ini lumayan klasik lah, kayak ambil dari filmnya terus jadi posternya. Jadi ini benar-benar dari filmnya. Pertama kali kita lihat, kedua kali. Ya. Oke. Kesulitannya sendiri Kak untuk memerankan tokoh di film Gundik ini, Bang Masim mungkin mau jawab dulu. Gagal. Yang bikin gampangnya itu adalah diskusi kita sih. Jadi kita kan memang berdiskusi, kita bedah skripnya sampai kan yang nulis itu Anggi sendiri, yang sutradara dan dia yang produce sendiri juga. Jadi kita nggak terlalu ada batasan dan limit dari PH biasanya gitu. Jadi kita lumayan punya ruangan yang bebas sekali sih untuk explore gitu ceritanya. Jadi yang bikin gak sulit itu adalah bisa mengeksplor benar-benar karakternya semau kita. Dan itu yang bikin ya lumayan simple. Dan I think kalau kamu lumayan preparasinya sih lumayan dalam sih. Iya, karena tokohnya ini kan body language yang kamu explore. It's not 100% human ya, bukan manusia 100%. Jadi ada hal-hal yang memang harus menjadi harus menjadi ciri khasnya dia gitu. Seorang karakter karakter si Nyai ini ya. Yang intimidasikan, mengintimidasinya. Yang bisa dibilang intimidating, intimidatif, dan juga sosok yang powerful dan gelap ya gitu. Dan dia memang punya body language yang memang sedikit berbeda daripada umumnya gitu. Jadi memang itu yang agak lumayan challenging.
Iya sih. Tapi preparasinya lengkap Cepet. kok. Jadi pas sudah lihat di set gitu semuanya menurut aku kayak oke, bagus kok, aman. Ya, so, Oke. Berarti ini untuk proses syutingnya sendiri cukup lama Kak ya dibuatnya? sekitar 22 hari shooting days ya. Kalau aku 16 hari shooting days. cepat, Oh, lumayan cepat, ya? lumayan cepat. Biasanya kan orang-orang bikin film tuh sampai Iya. tahunan, setahun, 2 tahun gitu. Oh, no, itu di luar negeri. Iya. Nggak ada di Indonesia setahun 2 tahun. Tapi ini termasuk lumayan cepat. Kalau menurut aku itu karena Anggi udah punya semuanya di kepalanya dan oke. timnya juga udah kenal dia, jadi semuanya tuh rollingnya lumayan cepat gitu loh. Jadi ini film lumayan cepat juga. Jujur aku pernah syuting film horor 5 hari aja, jadi I've had even shorter gitu. Jadi nggak terlalu. Cuman ini kan practical efeknya, special efeknya, VFX-nya kan lumayan banyak lah. Jadi ya salut lah untuk bisa bikin 22 day of shooting kayak gitu. So ya lumayan pendek. Oke. Tapi untuk lokasi syutingnya sendiri itu ada tempat-tempat tersendiri nggak sih Kak? Mungkin kayak di Ada tempat satu tempat. yang angker kayak gitu. Rumah yang benar-benar rumah udah nggak Itu sebenarnya terisi. gedung rumah sakit yang nggak jadi gitu, kayak terlantarkan gitu. Tapi don't ask me, nothing happened to me. Itu aku Aku nggak kayak ya udah biasa aja. Iya. Lebih fokus main capsa kayak. Capsa fokus untuk nggak ketiduran kadang. Soalnya kan bisa ketemu pagi kan karena kita syutingnya 20 hari. Tapi ya enggak kok, nggak ada yang hal-hal kayak gitu. Paling nyasar aja soalnya gede banget tempatnya. Jadi setiap kali mau ke lokasi, mau ke set dari ruang tunggu itu kayak nyasar, kayak ke kiri, bukan ke kanan, oh ke kanan. Terus udah nyasar ke situ lagi gitu. Soalnya dijadiin labirin. Benar-benar kayak labirin. Jadi kita nggak tahu kita kemana gitu. Itu Tapi sih yang di Jakarta aja ini untuk lokasi syutingnya semuanya. Jakarta. Jadi nggak ada diambil Jabodetabek. Oh ada di itu kan di Anyer kalau nggak salah. Oh iya ada Anyer, betul. untuk pengambilan pantai ya mungkin ya. Iya. Oke. Betul. Oke, Kak Luna, Bang Maxim nih kita masih lanjut lagi, masih betah ya? Iya. Aman ya? Aman. Oke. Nah, di sini yang membedakan film Gundik dengan film lain itu seperti apa nih? Makanya Kak Luna sama Bang Maxim ambil peran ini gitu. Oh iya. Sepertinya sih yang bikin beda. Ini kan kalau buat aku ya dari perspektif aku kan film terakhir horor aku itu 2019, jadi lumayan lama. Oke. Dan itu horor banget. Yang dari bedanya ini itu adalah Anggi bilangnya ini horor heist. Horror heist. Soalnya kita perampok datang ke rumah dan di situ baru mulai bergerak kemana-mana gitu loh. Cuman route-nya itu memang mencari harta gitu loh. Dan sampai akhir masih itu benang merahnya sebenarnya. Jadi itu yang bikin beda dan mungkin nggak terlalu ada yang hal-hal mistisnya di sini di Gundik itu bukan hal-hal mistis yang biasanya kita lihat sih. Soalnya I'd say ini lebih ke aku tahu aku boleh bilang ini soalnya Anggi kemarin bilang ini. It's a bit of a horror monster horror dari kayak klasik lah. Horror monster gitu soalnya lebih ada beast-nya, lebih ada mythical creature-nya gitu daripada setan, you know. So itu yang bikin beda dan juga ada romance-nya, ada komedinya juga yang lumayan banyak diambil sama Arif Didu, Bang Arif Didu. Jadi lebih lebih situasi daripada kita yang membuatin jadi komedi. Dan ada gore-nya juga. Makanya ini benar-benar kita campur aduk deh pokoknya semuanya yang ada di perfilman. Itu yang bikin beda menurut aku dan juga there's a sense of action juga, you know. Apalagi yang bikin beda? Entertaining lah ya. Entertaining dan juga pemain-pemainnya lumayan Banyak ya? ya dan lumayan hebat-hebat gitu. Agus Kuncoro, Arif Didu ya kan, Om Tio, Om Rosa, Mas Rosa, Rumah Rosadari, Rosadai ya. yeah, and
Ya banyak banget, ada Ratu Sofia juga. Banyak senior juga yang main di sini. Iya. Nah keren pokoknya, super keren. Oke, Kak Luna nih, apa alasan buat teman-teman penonton setia Jejak Backpacker di rumah nih buat nonton film Gundik nih? Kalau misalkan teman-teman pengen apa ya, you don't have anything to do. Kalau ingin mencari pengalaman yang baru di perfilman horor mungkin ya. Bukan gitu sih, maksudnya kalau lagi santai, nonton yuk gitu. Pengen yang seru-seruan gitu, pengen apa ya, masuk bioskop tuh ketawa, seru, serem, ya go watch Gundik sih. Harus nonton Gundik sih, karena aku bisa bilang ini agak unik dan beda sih. Jadi harus nonton 22 Mei. 22 Mei 2025. Nah, buat teman-teman ya, tonton film Gundik serentak di bioskop seluruh Indonesia tanggal 22 Mei 2025. Kamu kenapa alasannya teman-teman harus nonton? Alasannya adalah pasti kalian belum pernah lihat film heist horror. Yang awalnya itu seru, oh ya ini bakalan jadi film heist yang biasanya kan kalau film heist itu ada bank, dan ada action itunya, ada crime-nya. Nah ini kita puterin bukan crime tapi jadi horror gitu loh. Bukan polisi yang kita lawan tapi Gundik. Jadi itu menurut aku adalah something very new, nyai ya. Itu yang baru dan bisa apa ya, jadi kayak repertoire yang genre yang baru buat horror lover lah di luar sana gitu. Yes. So ya, jangan lupa untuk saksikan 22 Mei 2025 Gundik di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Oke, pokoknya kita doakan selalu Kak Luna ya, pokoknya sama Bang Anggi. Seharusnya ada Bang Anggi Umbara juga di sini. Padahal di kantornya dia ya. Iya. Kita lupa nih, malah di syutingnya di kantor Bang Anggi Umbara. Iya. Oke, terima kasih Bang Anggi atas pinjaman ininya nih, studionya keren, gede banget ya. Mudah-mudahan film Gundik ini pecah di bioskop. Amin. Kita merahkan semua bangku-bangku, jangan ada yang kosong. Bener-bener. Kalau bangku kosong tuh film ya. Film, betul. Pokoknya jangan ada bangku yang kosong gitu deh Kak. Pokoknya merahkan bioskop di tanggal 22 Mei 2025. Oh, mudah-mudahan di atasnya Vina ya. Amin. Oke, Kak Luna, mungkin Kak Luna ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira sebelum kita tutup nih? Aku thank you aja, mungkin buat teman-teman yang nanti udah nonton, terima kasih. Yang belum nonton, mudah-mudahan keburuan berburu lah. Mudah-mudahan yang belum nonton bisa kesampaian untuk nonton. Oke, Bang Maxim. Ya, semoga aja kalian bisa happy dan enjoy nonton filmnya seperti kita enjoy membuatnya. So let's share that fun. Oke, selamat sekali lagi. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Luna Maya dan Bang Maxim Bucier. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan email melalui admin@jejakbackpacker.id atau dapat juga menghubungi di nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Luna, terima kasih. Bang. Terima kasih. Nomornya keren banget itu, gampang banget diingetin. Sampai jumpa. Bye.